Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir perkuliahan untuk mata kuliah probabilitas dan statistik atau statistik probabilitas ya. Jadi di proyek kelompok ini rekan-rekan mahasiswa silakan sudah membentuk kelompok ya, silakan membentuk kelompok. Kemudian melakukan riset atau penelitian yang berkaitan dengan kondisi saat ini ya, baik itu berkaitan dengan umum atau berkaitan dengan teknologi informasi atau penerapan teknologi yang saat ini sedang berkembang ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh ya, contoh sebuah kuesioner yang memang sebelumnya sudah saya bantu untuk mengolah datanya ya. Nah, di sini saya jadikan sebuah acuan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk membuat sebuah kuesioner atau kumpulan-kumpulan pertanyaan yang nantinya akan dibagikan kepada calon responden, baik itu responden masyarakat umum atau responden mahasiswa yang kuliah di Universitas 11 April atau mahasiswa yang ada di Fakultas Teknologi Informasi atau responden yang ada di jurusan informatika maupun di sistem informasi ya. Jelas ya, seperti itu. Saya ulang lagi, silakan kalian melakukan riset untuk penelitian tugas akhir mata kuliah statistik probabilitas dengan melibatkan responden dari masyarakat umum, kemudian dari orang-orang yang bergerak di teknologi ya, atau komputer, atau dari Universitas 11 April ya. Jadi semua fakultas, semua jurusan dilibatkan, atau hanya di Fakultas Teknologi Informasi saja ya, semua jurusan dilibatkan, atau hanya di fakultas atau hanya di jurusan informatika saja ya, atau hanya di jurusan sistem informasi saja. Jadi silakan ambil sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok ya. Nah, di contoh kuesioner ini kebetulan ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan tesis magister manajemen yang ada di kampus di Jakarta ya. Seperti itu, tapi untuk deskripsinya ini sudah saya ganti ya, karena khawatirnya nanti mahasiswanya keberatan ya. Jadi saya ubah saja nama universitasnya seperti itu dengan judul yang sudah saya modifikasi seperti itu ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan mahasiswa silahkan membuat sebuah format kuesioner seperti ini, baik itu kuesioner yang akan dibagikan secara langsung atau kuesioner yang dibuat melalui Google Form ya, seperti itu. Tapi saya sarankan supaya lebih efektif dan efisiensi waktu, mahasiswa lebih baik menggunakan sarana Google Form untuk menyebarkan kuesioner ini supaya lebih cepat ya, seperti itu. Nah, di contoh kuesioner ini kebetulan berkaitan dengan manajemen ya. Ini judulnya adalah analisis pengaruh green marketing ya. Kemudian ada preferensi konsumen dan brand awareness ya, terhadap loyalitas pelanggan di Starbucks Coffee Jakarta ya, seperti itu.
dengan responden kurang lebih 144 ini ya. Nah, nanti untuk jumlah responden saya jelaskan di akhir video ini ya. Nah, formatnya silakan rekan-rekan mahasiswa membuatnya seperti ini ya. Membuatnya seperti ini. Udah saya kasih contoh nih seperti ini. Silakan diikuti ya atau disamakan. Kemudian di bagian bawah itu ada lokasi penelitian ya. Mau di Bandung, mau di Sumedang, mau di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian ada NIM-nya, ada namanya. Bisa diwakili oleh ketua kelompok masing-masing ya. Seperti itu bisa dipahami ya. Jadi di sini ada kata pengantar terlebih dahulu, kemudian ada tujuan dari penelitian yang akan rekan-rekan lakukan. Kemudian di sini ada lokasi di mana rekan-rekan akan melakukan penelitian ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada lembar kuesioner ya. Biasanya ini berkaitan dengan data atau biodata responden masing-masing ya, seperti itu. Yang pertama ada nama, ini sebetulnya untuk nama bisa disertakan atau tidak ya. Jadi ini tidak wajib menurut saya, karena biasanya kuesioner itu bersifat privasi ya atau pribadi ya. Tapi kalau kalian mau melampirkan nama silakan di Google Form-nya. Tapi saya sarankan tidak perlu nama lah ya. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin ya. Ada pilihannya. Di sini ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada usia ya. Silakan di input rentang usia dari usia berapa sampai dengan usia berapa. Ini bebas ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ingat, untuk format lembar kuesioner ini disesuaikan dengan penelitian yang kelompok kalian lakukan ya. Seperti itu. Kalau kalian tujuannya untuk melakukan analisis atau mengetahui segala sesuatu hal atau melibatkan anak-anak siswa SMA, tentu ini usianya rentang usianya tidak seperti ini ya. Jadi disesuaikan, misal dari umur 15 sampai dari umur 10 tahun misal sampai berapa tahun gitu ya. Jadi ini silakan disesuaikan untuk rentang usianya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian ada status. Ini bisa dilampirkan atau tidak ya, karena mungkin mahasiswa ada yang sudah menikah atau belum ya. Tapi hampir sebagian besar sepertinya belum menikah ya. Apalagi kalau kalian melibatkan anak SMK atau anak SMA ya. Tentunya mereka belum menikah. Jadi untuk status ini bisa kalian masukkan atau tidak ya, atau diganti dengan jurusan ya. Misal di sini jurusan informatika, jurusan sistem informasi, sesuai dengan yang ada di fakultas informatika kita ya, fakultas teknologi informasi kita ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada domisili atau tempat tinggal. Misal di sini ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sumedang ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak tinggal di Sumedang atau tidak tinggal di Bandung, di Jakarta, mungkin ada yang di Subang, di Majalengka, di Kadipaten dan lain sebagainya. Silakan diisi sesuai dengan atau dibuat sesuai dengan dibuat format sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian ini yang poin ke-6 itu ada poin pekerjaan ya. Ini seperti ini, jadi ini sudah ada status mahasiswanya ya, jadi ini bisa masuk ya. Ada dosen juga. Nah, jadi kalau nanti kalian akan melibatkan dosen, silakan diisi dosen ya. Seperti itu. Kemudian ada pendidikan terakhir ya. Kalian bisa masukkan atau tidak ya, seperti itu. Mungkin kalau mahasiswa ada yang dari SMA kebanyakannya. Kalau kalian observasinya ke anak SMA berarti pendidikan terakhirnya SMP dan lain sebagainya ya. Jadi ini silakan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan juga. Nah,
Untuk penghasilan ini bisa kalian hapus ya, karena sepertinya tidak berkaitan, terkecuali kalau kalian melibatkan orang-orang luar atau masyarakat luar ya, masyarakat umum maksudnya ya, para pegawai atau para pegawai swasta atau pegawai ASN seperti itu ya. Itu pun kalau kalian ingat, kalau kalian melibatkan masyarakat umum ya. Cuman biasanya untuk proyek akhir perkuliahan statistik itu biasanya mahasiswa lebih dominan untuk melakukan observasi mahasiswa di kampus itu sendiri atau dosennya sendiri ya, seperti itu. Jadi ini opsional, bisa dimasukkan atau tidak ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada petunjuknya ya, petunjuk pengisian. Di sini berilah tanda silang, atau kalau ini dibagikan secara offline, secara langsung itu bisa dengan tanda silang atau tanda checklist ya di sini ya. Kalau kalian menyebarkan kuesionernya menggunakan Google Form, berarti biasanya berbentuk opsi pemilihan saja ya, seperti itu. Di sini berilah tanda checklist atau silang pada jawaban yang menurut Bapak, Ibu atau saudara ya. Di sini saudara atau saudari yang dianggap paling mewakili di kolom yang telah disediakan. Bapak, Ibu, ini saya tambahin lagi, mungkin kalian melibatkan mahasiswa atau mahasiswi ya, diminta untuk memberikan opini atau masukan atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan di kelas ya, bahwasanya untuk penyebaran kuesioner itu ada beberapa kriteria jawaban ya. Ingat, ada beberapa kriteria jawaban ya. Jadi tidak harus wajib setuju, sangat setuju ya, bisa juga baik tidak baik dan lain sebagainya. Di sini ada keterangannya, sangat setuju dengan skor 5, ingat ya. Kemudian setuju itu dengan skor 4, netral atau kurang setuju ya. Di sini bisa disesuaikan juga, netral atau kurang setuju atau cukup setuju ya, dengan skor 3. Kemudian tidak setuju ini dengan skor 2, dan sangat tidak setuju itu dengan skor 1 ya. Nah, nantinya kalau kalian menyebarkan kuesioner ini secara langsung, ini sudah bisa langsung di print seperti itu ya. Tapi variabelnya tentunya berbeda karena ini lebih ke orang manajemen ya, bukan orang komputer. Ingat, ini judul variabel ini ya, ini lebih mengacu ke fakultas ekonomi dan manajemen ya, bukan ke fakultas teknologi informasi atau fakultas teknik informatika dan lain sebagainya ya. Karena ini hanya sebagai contoh acuan saja ya, seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi jangan sampai ada yang tidak paham jadi langsung mereka mengadopsi semuanya ya. Boleh diadopsi, cuman mungkin kalian bisa ubah beberapa bagian sehingga nanti variabel yang kalian ambil itu harus berkaitan dengan teknologi informasi atau informatika ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk skornya ini kan ada skor 1 sampai dengan 5 ya. Jadi nanti di Google Form pilihannya jangan teks ya, jangan kalimat, tapi dengan angka, supaya nanti hasilnya akan angka juga ya, bukan kalimat. Kalau nanti outputnya kalimat, kalian harus mengkonversi lagi menjadi angka ya. Daripada dua kali kerjaan, lebih baik di jawabannya itu kalian langsung berikan dengan skor 1, 2, 3, 4, 5 saja ya.
supaya lebih mudah pada saat proses pengolahan data. Ya, bisa dipahami karena ya sebagian besar yang pernah saya lihat di beberapa kuesioner penelitian itu biasanya jawabannya adalah kalimat ya, yang mengakibatkan nanti di Google Form hasilnya kalian harus mengonversi kalimat tersebut menjadi angka, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan ya. Terkecuali kalau kalian tahu rumusnya, silakan saja kalau tahu rumusnya ya, seperti itu. Ada banyak rumusnya sih. Nah, kemudian ini ada variabel ya, ini ada variabel independen atau variabel bebas. Di sini dengan disimbolkan X1 ya. Ingat, jadi setiap kalian akan mengambil sebuah judul yang nantinya akan dilibatkan di variabel penelitian kelompoknya, itu lihat dulu variabelnya, kemudian harus ada indikatornya ya. Indikator untuk apa? Nanti di indikator ada subindikator lagi yang nantinya bisa kalian ambil untuk membuat poin-poin pertanyaan ya. Bisa dipahami? Bisa lah ya. Contoh di sini green marketing. Di sini green marketing memiliki indikator produk yang pertama, kemudian harga ya, kemudian green place, ini harga premium, kemudian green place, kemudian promosi, kemudian kemasan, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, kemudian eco-label ya. Nah, itu indikator yang berkaitan dengan variabel independen X1 ya. Misal di sini penerapan, kalau ini kan lebih ke manajemen ya. Kalau kita di komputer misal untuk variabel X1 adalah penerapan atau pelaksanaan e-learning ya. Tapi indikatornya kalian cari dari berbagai referensi jurnal, indikator e-learning kira-kira apa saja. Nanti dari indikator itu kalian turunkan menjadi poin-poin pertanyaan. Contoh di sini ada indikator produk, berarti harus berkaitan produk ya, jangan keluar dari produk. Ingat, jika kalian memilih sebuah indikator atau membuat sebuah indikator atau mengambil indikator dari jurnal atau dari referensi tesis skripsi punya orang ya. Misal di sini produk indikatornya, jadi pertanyaan yang kalian buat itu harus berkaitan dengan produk. Produk Starbucks di sini ya tentunya. Karena di judulnya juga ini berkaitan dengan Starbucks ya. Starbucks Coffee Jakarta. Starbucks Coffee lah ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai misal produk mencerminkan kepeduliannya terhadap pencemaran lingkungan, Starbucksnya nggak ada ya. Seperti ini misalkan, ini akan menimbulkan ambiguitas. Jadi nanti responden bingung ini produk apa ya. Jadi harus jelas produk Starbucks sesuai dengan objek yang kita teliti atau kita lakukan observasi ya. Contoh di sini produk Starbucks, karena ini indikatornya produk, jadi pertanyaannya produk Starbucks mencerminkan kepeduliannya terhadap pencemaran lingkungan. Ini nomor satu. Jika kalian akan menambahkan satu pertanyaan lagi, silakan ya. Bisa untuk indikator produk ada 3 pertanyaan, ada 2 pertanyaan, boleh silakan ya. Tapi di contoh ini hanya 1 pertanyaan sudah mewakili ya. Seperti itu. Kemudian setelah indikator produk ada indikator harga premium. Jadi di sini harga yang ditawarkan Starbucks itu lebih mahal, akan tetapi dapat dimaklumi karena menggunakan kualitas yang terbaik dan menggunakan kemasan ramah lingkungan yang lebih mahal. Ya. Jadi tetap di bagian indikator harga ini harus
membawa objeknya ya, atau melibatkan objeknya Starbucks di sini. Kalau misalkan kita hapus, harga yang ditawarkan lebih mahal, akan tetapi dapat dimaklumi dan seterusnya, itu akan menimbulkan kebingungan atau ambiguitas kepada respondennya. Jadi selalu sertakan objek atau produk yang akan kita lakukan observasi. Ya, seperti itu ya. Kemudian indikator yang ketiga ada green place. Ini kedai kopi Starbucks mencerminkan konsep ramah lingkungan. Ini lebih ke ramah lingkungan karena di sana kan ada green marketing ya, kalau tidak salah. Nah, ini green marketing, ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan ya. Kemudian yang keempat, ini kedai kopi Starbucks terasa nyaman karena memiliki area merokok yang terpisah. Nah, ini ya, ini masih si objeknya masih dilibatkan ya, seperti itu. Nah, indikator yang keempat itu ada promosi. Starbucks secara gencar mempromosikan produk yang ramah lingkungan ya, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, Starbucks memberikan insentif terhadap konsumen yang mengikuti program peduli lingkungan. Contohnya ada diskon khusus untuk pengguna tumbler. Ini berkaitan dengan indikator promosi. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada indikator kemasan. Kemasan sekali pakai Starbucks terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan mudah terurai. Ya. Selanjutnya, Starbucks menyediakan opsi kemasan yang lebih sustainable, dalam hal ini tumbler. Ya. Kemudian ada kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Starbucks mempunyai program peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian ada eco-label. Ini produk Starbucks memiliki standar eco-label yang berarti ramah lingkungan. Nah, ini kan satu indikator, ada yang satu pertanyaan, ada yang dua pertanyaan, ya, ada yang udah ya, antara satu dan dua pertanyaan. Nah, kalian jangan terfokus ke satu pertanyaan ya, atau kedua pertanyaan. Kalian mau bikin satu indikator dengan 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, atau 5 pertanyaan, itu boleh. Apalagi kalau kalian mengacu ke jurnal atau referensi yang sudah ada di beberapa jurnal-jurnal nasional, itu mungkin ada beberapa indikator yang di dalamnya banyak pertanyaan atau pertanyaannya lebih dari satu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian ini variabel green marketing adalah variabel independen yang pertama. Di sini makanya X1. Ya, ini independen yang variabel independen yang pertama ya. Kemudian variabel independen yang kedua adalah preferensi konsumen. Di sini simbolnya adalah X2. Dengan indikator ada rasa ya, saya jelaskan dulu ya. Kemudian ada kualitas, kemudian ada tempat. Ini biasanya apa-apa yang dirasakan oleh konsumen Starbucks atau pelanggan yang sering menggunakan jasa atau produk dari Starbucks. Makanya di sini preferensi konsumen. Misal dari rasa, Starbucks menawarkan cita rasa terbaik dan memiliki varian yang lengkap. Di sini masih ada produknya ya, Starbucks, masih ada Starbucks. Kalau kita hilangkan, rasa kopi selalu konsisten. Itu akan menimbulkan ambiguitas. Seperti itu ya. Kemudian ada kualitas, indikator kualitas berarti berkaitan dengan kualitas dari kopi tersebut. Ya. Kemudian berkaitan indikator tempat, berarti harus pertanyaannya mengacu ke tempat ya. Kemudian ini saya ambil intinya saja ya. Kemudian
merek, ya, merek berarti harus berkaitan dengan merek. Kemudian ada promosi, kemudian ada perasaan, ya, kemudian ada fasilitas dan lain sebagainya. Ya, mungkin di sana ada fasilitas wifi, kemudian ada toilet, ya, ada musola dan lain sebagainya. Jadi di sini kalian bisa tambahkan pertanyaan, misalkan seperti itu ya. Nah, itu indikator yang berkaitan dengan variabel independen yang kedua atau X2. Ya. Nah, kemudian variabel independen yang ketiga adalah brand awareness. Ya, ada brand awareness. Di sini indikatornya adalah mengetahui adanya merek. Contohnya, saya mengetahui keberadaan merek Starbucks. Kalau di komputer misalkan merek Intel, ada IBM, itu kalau yang berkaitan dengan perangkat komputer, tapi ini kan lebih ke brand awareness untuk konsentrasi fakultas dari manajemen, ya. Kemudian mengenali adanya merek, ya. Kemudian mengingat adanya merek, kemudian menyebutkan merek, kemudian ada top of the mind, ya. Ini ada beberapa indikator yang memang ada satu pertanyaan, ada yang 2 pertanyaan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada variabel dependent. Ingat, variabel tetap ini ya. Variabel dependent, kebetulan untuk variabel dependent di sini adalah loyalitas pelanggan. Di sini misal indikatornya berkaitan dengan setia terhadap merek walaupun ada pesaing yang memiliki produk atau jasa yang sama. Ya. Nanti untuk variabel yang berkaitan dengan informatika akan saya bahas di akhir ya. Kemudian melakukan pembelian teratur, ya, indikatornya itu. Kemudian memberikan referensi kepada orang lain. Kemudian membicarakan hal-hal positif terhadap produk atau jasa, kemudian melakukan pembelian lini produk yang lain. Ini ada beberapa contoh. Nah, di akhir tabel kuesioner itu kalian harus menyertakan terima kasih di sini. Atau misalnya, demikianlah kuesioner ini saya buat dengan jawaban sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun. Kemudian di sini bisa ditambahkan dengan ucapan terima kasih, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Baik. Nah, selanjutnya ini adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian komputer atau informatika. Salah satu contohnya ada literasi digital, ya. Ingat, karena kita kuliah di informatika, jadi wajib untuk menyertakan atau melibatkan variabel-variabel yang berhubungan dengan teknologi atau penerapan teknologi. Ya, jadi jangan berkaitan dengan variabel di luar informatika, terkecuali kalau kalian mau mencampurkan antara variabel di luar informatika dengan variabel yang ada di bidang informatika. Itu boleh. Kalau variabel yang umum seperti ini, yang berkaitan dengan ilmu manajemen ya, tapi kita fokusnya konsentrasinya di informatika, ini saya rasa kurang kurang pas gitu ya. Meskipun memang kalian bisa melakukan observasi dengan judul yang seperti ini. Bisa mungkin di kota kalian ada beberapa perusahaan yang memang sering atau banyak pelanggannya yang bisa kalian lakukan observasi. Tapi saya menekankan rekan-rekan mahasiswa itu wajib melibatkan variabel yang berkaitan dengan teknologi informasi. Ya, yang pertama ada literasi digital. Ya, kemudian ada penerapan e-learning, ini untuk bahan pembelajaran. Ya, kemudian ada kualitas pembelajaran. Kemudian ada penggunaan e-resource. Ini bisa contohnya, misal e-resource itu dari internet ya.
Misalkan ada Blogspot, ya, ada WordPress, ya, kemudian ada MyID dan lain sebagainya ya. Itu biasanya adalah beberapa blog atau web yang banyak dijadikan referensi tugas oleh mahasiswa. Betul ya? Biasanya mahasiswa mencari jawaban dari internet, dari blog, khususnya dalam hal ini ada Blogspot, ada WordPress, ada MyID dan lain sebagainya. Ya, kemudian di copy, di paste di tugasnya, kemudian diserahkan seperti itu. Ya, yang mengakibatkan biasanya banyak terjadi plagiarisme ya. Kemudian ada variabel budaya membaca mahasiswa. Ya. Kemudian ada variabel digitalisasi informasi. Ya. Kemudian ada penggunaan sosial media. Ada internet marketing. Ada digital marketing. Kemudian ada etika bermedia sosial. Ini saya tambahkan lagi penggunaan teknologi AI atau artificial intelligence ya. Ya, penggunaan teknologi AI ya, artificial intelligence ya. Atau misalkan kalian mau membandingkan ChatGPT dengan Bing ya. Seperti itu bisa. Yang penting misal yang selanjutnya penggunaan ChatGPT versi 4 dengan Bing ya. Ada kan Bing versi ChatGPT-nya AI-nya ya. Nah, ini bisa kalian variabel ini ya, bisa kalian libatkan di dalam penelitian. Kalau kalian memiliki ide atau variabel lain yang berhubungan dengan teknologi informasi, dengan sistem informasi, silakan ya. Ini hanya contoh variabel yang berhubungan dengan teknologi informasi ya. Kalau kalian mau memakai variabel ini silakan, tapi saran saya lebih baik kalian mencari ide yang lain, kemudian observasi supaya banyak variabel-variabel yang nantinya akan kalian ambil dan dilibatkan di dalam penelitian. Ya, seperti itu. Kemudian ingat, setiap kelompok judul variabelnya tidak boleh ada yang sama. Ya. Contoh misal ada kelompok A, dia melakukan observasi mengenai literasi digital dan penerapan e-learning, sama ya variabelnya terhadap kualitas pembelajaran misalkan ya. Kemudian ada kelompok B, literasi digital dan digital marketing terhadap kualitas pembelajaran ya. Usahakan jangan sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, usahakan ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah mepet, tidak punya ide apapun ya, tidak mau berobservasi, jadi silahkan. Cuman saya sarankan untuk mendapatkan nilai plus itu tidak boleh sama antara kelompok satu dengan kelompok lainnya ya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu wajib menggunakan 4 variabel ya atau lebih. Ini direkomendasikan ya. Misal ada 6 variabel atau 5 variabel ya. Maksimal 5 lah ya. Misalnya
sampai 6, 5 sampai 6 variabel ya. Ini nanti akan mendapat nilai berbeda dengan yang variabelnya lebih sedikit ya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu di sini ada misal kalian bisa mengambil 3 variabel independen. Ini yang X berarti. Dan 1 variabel dependen, ini yang Y. Ya. Atau 2 variabel independen, ini yang X. Kemudian 2 variabel dependen, ya, Y. Jadi nanti formatnya seperti apa? X1, X2, Y1, Y2, dan lain sebagainya ya. 1 variabel independen ini X dan 3 variabel dependen ini Y. Ya. Silakan pilih yang mana, tapi hampir sebagian besar secara umum itu banyak yang menggunakan poin yang pertama. Saya kasih banyak menggunakan poin yang A dan poin yang B secara umum ya. Tapi kalau dibandingkan A dan B itu banyak yang menggunakan poin A. Jadi variabel independennya banyak, 4 misalkan ya. Variabel independennya 1. Atau variabel independennya 4, variabel dependennya 2. Jadi nanti akan ada X1 ya, X2, ini nanti akan ada Y1, Y2, seperti itu ya. Nah, seperti ini nantinya ya. Jadi silakan dikomunikasikan dengan kelompoknya ya. Kira-kira variabel apa yang akan dilibatkan di dalam penelitian. Kemudian observasinya harus jelas ya. Nanti link Google Form itu harus dikirim ke saya ya, seperti itu. Kemudian apa lagi ya, di sini jumlah responden minimal 50 orang ya. Lebih dari 50 itu lebih bagus ya, atau 150 boleh, atau 120 boleh, atau 70 boleh ya. Minimal 50 orang supaya banyak dilibatkan. Atau misalkan Pak, ternyata responden yang saya amati ini hanya 30 orang atau 33 orang atau 35 orang. Boleh ya, kalau kondisinya memang memaksa seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, kemudian untuk laporan tugas akhirnya ini seperti ini ya. Jadi kalian nanti seperti biasa membuat cover judul. Cover judul itu judulnya apa? Judul penelitian yang dilakukan oleh kelompoknya apa? Kemudian ada logo fakultas. Kemudian ada ketua kelompok dan anggota kelompoknya ya. Itu. Kemudian untuk komponen bab 1 itu ada latar belakang, silakan kalian buat 1 sampai 4 lembar ya. Atau 1 sampai 3 lembar ya, boleh. Kemudian ini lebih ke pengertian atau definisi para ahli ya. Pengertian atau definisi para ahli. Kalian bisa searching di jurnal-jurnal atau di tesis, di skripsi, kemudian kalian mix atau combine dari judul-judul itu sehingga nanti kalian lakukan observasi sesuai dengan judul yang di combine itu ya. Misalkan kalian mengambil judul ada di jurnal, 1 judul, 1 variabel maksudnya.
Yang di tesis ada 2 variabel kalian ambil. Kemudian yang ada di skripsi kalian ngambil 1. Ya, jelas ya? Saya ulang lagi. Untuk jumlah variabel kalian bisa searching atau kalian bisa cari dari beberapa referensi jurnal. Misal dari jurnal 1 variabel, tapi dari jurnal informatika atau yang lainnya ya. Yang penting gini, saya kembali lagi nih ke variabel dulu lah biar nggak bingung. Dari jurnal 1 variabel atau 2 variabel ya. Dari tesis ngambil 1 variabel atau 2 variabel. Dari skripsi ngambil 1 variabel atau 2 variabel. Sehingga nanti total variabel yang kalian teliti adalah 4 atau 5 variabel. Seperti itu ya. Jelas ya. Jadi nanti apa ya? Kalau kalian mau mengkombinasikan judul dengan judul secara umum, ya, tapi kalian harus melibatkan juga variabel yang berkaitan dengan teknologi informasinya. Jadi jangan full umum. Full umum itu adalah misal berkaitan dengan ilmu manajemen, dengan ilmu akuntansi, dengan ilmu sosial politik. Jangan full di keilmuan itu, tapi harus dikombin dengan keilmuan komputernya juga, karena kita lebih fokus di ilmu komputernya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di bab yang ketiga ini lebih ke pembahasan, ini hasil olah data, kemudian analisis deskriptif, penjelasan kualitatifnya seperti itu. Kan biasanya ada tabel ya, kemudian ada grafik ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian nanti paparkan atau uraikan hasil dari olah data yang sudah kalian lakukan bersama dengan kelompoknya. Analisis deskriptif itu biasanya berkaitan dengan persentase jumlah responden dan lain sebagainya. Kalau ini penjelasan kualitatif, dari penjelasan tabel, dari penjelasan gambar, kalian uraikan secara bahasa kalian sendiri yang mudah dipahami ya, yang bisa kalian mudah pahami saja lah ya, jangan terlalu dipersulit juga ya. Nah, kemudian di bagian ke bab 4 itu kalian tambahkan kesimpulan dan saran ya. Setelah itu kalian daftar pustaka dilampirkan ya. Maksud dari daftar pustaka ini kalian bisa menambahkan dari daftar referensi jurnal ya, buku, tesis atau disertasi atau skripsi ya. Seperti itu ya. Ingat, untuk daftar pustaka itu bisa dari referensi jurnal ya, kemudian dari buku ya, atau dari tesis, dari skripsi aja dulu lah. Kelasnya dari yang terendah dulu ya. Nah, ini dari skripsi, kemudian dari tesis, dari disertasi ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah lengkap bab yang sudah kalian buat, ya sudah lengkap nih, mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka ya, itu silakan kalian buat jurnal ya. Kemudian masukkan saya sebagai penulisnya ya, masukkan saya sebagai penulisnya ya. Kemudian submit di web researchgate.net menggunakan alamat email kampus yang diwakili oleh ketua kelompok masing-masing ya. Ini nanti untuk ini ya, saya sebagai penulis tolong dimasukkan ya. Sini email saya ya, seperti itu. Jadi nanti kalau untuk nama lengkap saya mungkin sudah tahu lah ya.
Jadi nanti untuk alamat emailnya silakan menggunakan alamat email saya yang ekstensi kampus. Seperti itu ya. Jika di dalam format kuesioner ini masih ada yang bingung, ya, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp, ya, atau bisa ditanyakan langsung ke saya. Tapi saran saya lebih baik ditanyakan di grup WhatsApp saja supaya kelompok yang lain juga bisa memahami apa yang kalian tanyakan. Mungkin kelompok 1, kelompok 2 mau nanya bisa diwakili oleh kelompok yang satunya, sehingga nanti jawabannya bisa mewakili kelompok yang lain. Seperti itu ya. Nah, mungkin hanya itu saja arahan untuk proyek mata kuliah, proyek akhir kelompok mata kuliah probabilitas dan statistik. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan contoh hasil dari kuesioner melalui Google Form, ya. Kemudian nanti dari hasil kuesioner tersebut kita akan melakukan olah data menggunakan aplikasi Smart PLS versi 3. Ya, kebetulan saya punya di komputernya versi 3, sebetulnya sudah ada versi 4. Tapi saya sepertinya akan menggunakan versi 3 dulu, tidak akan menggunakan versi 4. Ya. Nanti untuk penjelasan penggunaan Smart PLS, kemudian penggunaan atau pengolahan datanya juga akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, nanti untuk analisis deskriptif, kalian bisa dibantu dengan aplikasi SPSS ya. Maksudnya nanti misal jenis kelamin perempuan dan laki-laki, perempuan ada 45 orang, laki-laki ada 55 orang itu, kemudian ada mean, median, kemudian ada nilai statistik yang lainnya, itu nanti bisa dibantu dengan aplikasi SPSS. Nah, adapun untuk Smart PLS itu nanti untuk mengetahui pengaruh hubungan antar variabel yang kalian lakukan observasi seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ada yang masih belum paham, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Ya. Mungkin hanya itu arahan proyek akhir kelompok dari mata kuliah statistika probabilitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.